Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan debat walau secara virtual. Perkenalkan, nama saya Syama Harani sebagai moderator, dan di sini kita akan mengangkat mosi pembelajaran daring di kala pandemi yang kurang efektif, di mana hal ini menjadi pro kontra. Nah, untuk babak pertama ialah perkenalan diri masing-masing tim selama 1 menit. Dimulai dari tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Munana dari tim pro sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Nabila Kesha Maharani sebagai pembicara kedua tim pro. Perkenalkan, nama saya Cantika Kesha Sarah sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya akan kepada untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanzaki sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra Muram sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Masita sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya ialah pernyataan topik dari pembicara pertama dari tim pro. Pada Muhammad Alfian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya setuju bahwa pembelajaran daring di masa pandemi itu kurang efektif. Karena menurut saya, pembelajaran daring di kala pandemi masih memiliki banyak kendala seperti gangguan sinyal, kuota internet yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Padahal metode pembelajaran ini sangat bergantung dengan koneksi jaringan internet yang bagus. Jika koneksi internet pada murid tidak memadai, akibatnya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal. Dan juga sudah 2 semester para pelajar tidak mendapatkan pembelajaran tatap muka. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan siswa. Interaksi sosial mereka jadi kurang berkembang, terutama pada anak di tingkat pendidikan PAUD, TK, dan SD. Mereka kehilangan proses belajar dan bermain bersama teman mereka. Alasan lain pembelajaran daring di kala pandemi ini dinilai kurang efektif dikarenakan banyak dampak buruk yang dilakukan ketika pembelajaran daring. Contohnya, orang tua kewalahan dalam membimbing anak-anaknya dikarenakan orang tua sibuk bekerja dan minimnya latar belakang pendidikan orang tua. Hal lain menyebabkan pembelajaran daring kurang efektif dikarenakan para siswa ketika pembelajaran daring hanya bermain-main dan tidak fokus belajar saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dapat dirasakan juga bahwa kesadaran siswa akan pentingnya mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru menjadi menurun. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Kepada pembicara pertama, tim kontra, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan menyampaikan opini kami terkait pembelajaran daring di kala pandemi yang kurang efektif. Menurut pendapat kami, kondisi saat ini di mana semua aktivitas dilakukan secara daring, mulai dari berbelanja, pertemuan, dan termasuk proses belajar mengajar, membuat semua harus bisa beradaptasi dengan baik. Kata daring sendiri yang merupakan singkatan dari dalam jaringan, yang artinya pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online atau tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dengan menggunakan platform yang tersedia. Pembelajaran daring yang sudah dilakukan sejak bulan Maret 2020 lalu merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengurangi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Angka positif COVID-19 yang setiap harinya bertambah tentu saja membuat kita semakin tidak tahu kapan pandemi ini usai.
Bahkan di beberapa sekolah di Indonesia, beberapa siswa dan guru harus terpapar COVID-19 dikarenakan melaksanakan pembelajaran tatap muka di saat virus COVID-19 sedang merajalela. Pihak sekolah atau yang bersangkutan tentu berpikir dua kali jika mengizinkan pembelajaran secara luring atau yang dikenal dengan istilah pembelajaran secara tatap muka. Sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan melaksanakan pembelajaran daring di kala pandemi ini. Keputusan tersebut saya rasa sudah cukup efektif karena di samping memiliki banyak waktu bersama keluarga dan metode belajar juga menjadi lebih variatif bagi siswa dan siswi, kebijakan ini juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri, terutama di lingkungan pendidikan, baik siswa dan siswi serta tenaga pendidik. Sementara bagi pembelajaran luring sendiri yang dimana selama ini pembelajaran ini diterapkan di Indonesia, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sistem pembelajaran ini pun terpaksa harus dialihkan ke sistem pembelajaran daring. Hal ini tentunya menimbulkan banyak terjadinya perubahan pada aspek pendidikan. Namun, peralihan sistem pembelajaran dari luring ke daring di masa sekarang ini pun tentunya merupakan keputusan yang sangat baik dari pemerintah. Oleh sebab itu, kami sebagai tim kontra kurang setuju jika dikatakan bahwa pembelajaran daring itu kurang efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Untuk babak selanjutnya ialah debat 6 menit pertama, di mana babak ini adalah peran oleh pembicara kedua untuk menyanggah atau mengomentari atau menyampaikan argumen penegasan untuk menyampaikan argumennya. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya dan pembicara kedua saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya sebagai pembicara kedua akan melanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring ini menuntut setiap pelajar untuk mengikuti pembelajaran dari rumah melalui akses internet. Tak hanya siswa, guru pun dituntut untuk bisa paham teknologi dan berinovasi dalam merancang media pembelajaran untuk para pelajar. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Sehingga sampai saat ini pembelajaran daring di Indonesia sudah ditetapkan kurang lebih 1 tahun lamanya. Walaupun demikian, sistem belajar daring ini tentu memiliki tantangannya sendiri dan masih menjadi kontroversi bagi beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Dikutip dari kompasiana.com, pembelajaran daring sempat memunculkan berbagai permasalahan untuk para pelajar dan juga guru. Seperti yang telah disebutkan oleh pembicara pertama bahwa gangguan jaringan atau sinyal menjadi salah satu masalah utama dalam proses pembelajaran daring, yang dimana tidak semua pelajar memiliki tempat tinggal dengan koneksi internet yang memadai. Banyak pelajar yang mengandalkan kuota internet sebagai sarana dalam proses pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan oleh pelajar dan orang tua juga semakin besar karena kuota internet yang dibutuhkan pun sangat banyak. Bukan hanya kuota internet, namun ada juga keterbatasan teknologi. Teknologi merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Banyak pelajar yang terpaksa mengganti HP mereka atau membeli laptop baru guna menunjang pembelajaran daring ini. Pada masyarakat kalangan menengah ke bawah, hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup serius karena mereka tidak mampu menyediakan perangkat teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Akibatnya, masih terdapat banyak pelajar di Indonesia yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan baik sebagaimana mestinya. Dilansir dari bdk.jakarta.kemenak.go.id, beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Beberapa guru juga menilai bahwa sistem pembelajaran daring ini hanya efektif dalam pemberian tugas saja. Selanjutnya, berdasarkan survei yang digelar oleh Procter & Gamble, sebanyak 85% orang tua dan anak Indonesia mengaku mengalami kendala dalam pembelajaran virtual. Misalnya, pada beberapa kasus masih banyak orang tua siswa yang sering mengeluh dan marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur dan bahkan bermain-main
pada proses pembelajaran, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran bahwa pembelajaran daring kurang efektif, karena masih terdapat beberapa siswa ketika belajar daring hanya bermain-main dan tidak fokus pada proses pembelajaran. Pada akhirnya, perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring ini tentu menjadi sebuah masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring tentunya sangat mendadak dan tidak adanya persiapan yang matang. Sementara itu, proses adaptasi terhadap perubahan ini juga tidaklah mudah, tak hanya bagi siswa-siswi, tetapi juga para guru dan orang tua siswa. Maka dari itu, saya sebagai pembicara kedua menegaskan kembali bahwa kami tim Pro setuju jika pembelajaran daring di kala pandemi ini dinilai kurang efektif. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya sebagai pembicara kedua akan menambahkan paparan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai pembelajaran daring di kala pandemi kurang efektif. Sebagai pihak kontra, saya kurang setuju bila pembelajaran daring di kala pandemi dikatakan kurang efektif. Pembelajaran daring memiliki beberapa keuntungan. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun karakter pendidikan dari peserta didik, karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Selain keluarga dapat berkolaborasi dalam membangun karakter, peserta didik juga dapat membangun keterampilan penguasaan teknologi, karena pembelajaran yang membutuhkan penguasaan teknologi yang mencukupi. Peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 karena dilaksanakan jauh dari kontak fisik. Adapun beberapa siswa di Indonesia yang menganggap pembelajaran daring ini sangat efektif. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan oleh banyak siswa di rumah membuat mereka memiliki waktu untuk mempelajari bakat dan minatnya lebih banyak daripada pembelajaran tatap muka yang hanya mengejar standar kelulusan kurikulum. Sedangkan dari pihak guru, mereka merasakan beberapa keuntungan selama pembelajaran daring ini. Antara lain, jadwal tertata dengan baik, materi di-share, buku paket atau LKS dalam bentuk PDF atau sejenisnya sudah di tangan siswa-siswi dan tinggal dibaca oleh mereka. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan dan dijawab, dan bila tidak ada, diberi tugas uji kompetisi. Bahkan menurut mereka, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Tapi bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki smartphone? Apakah mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran? Hal ini dapat diselesaikan dengan meminjam dari anggota keluarga yang memiliki smartphone. Namun, apabila dalam satu keluarga tidak memiliki smartphone dan di daerah mereka belum memiliki jaringan internet, maka guru-guru akan membawa materi dan tugas ke rumah mereka. Hal ini sudah diterapkan oleh beberapa guru di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Salah satu contohnya adalah Pak Afan Fatur Rahman, guru SD di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sedangkan untuk masalah kuota internet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengatasinya dengan cara memberikan bantuan kuota internet gratis kepada para siswa, guru, dan tenaga pengajar lainnya, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus khawatir dengan kehabisan kuota. Maka dari itu, setelah melihat beberapa keuntungan serta solusi permasalahan pembelajaran daring, kami menganggap bahwa pembelajaran daring di kala pandemi sudah efektif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya ialah debat 5 menit, di mana saya akan memberikan hak bicara kepada tim kontra maupun tim pro selama 1 menit yang menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Kepadanya saya persilahkan. Saya dari tim pro, pembicara 1, ingin menanggapi pendapat dari pembicara kedua tim kontra. Jadi bagaimana, apakah ada cara lain mengenai guru yang pergi ke rumah siswa untuk membawakan materi ataupun buku? Apakah hal itu akan memberatkan
guru, karena tidak mungkin hal itu terus berlangsung. Karena pasti hal itu akan memberatkan guru. Jadi bagaimana pendapat dari tim kontra mengenai hal ini? Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pernyataan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara satu dari tim kontra akan menjawab tanggapan dari atau pertanyaan dari Muhammad Alfian selaku pembicara satu dari tim pro. Apakah guru yang datang ke rumah siswa untuk mengajar di kala pandemi ini tergolong memberatkan bagi guru tersebut? Menurut kami, guru tersebut itu tidak akan diberatkan karena yang pertama, guru itu diberikan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengajar para siswa-siswanya, yang kemudian para pemerintah, selaku pemerintah itu menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu guru tersebut, berupa jika jarak guru dan siswa itu jauh, para pemerintah itu dapat memberikan sarana dan prasarana berupa sepeda motor untuk dapat lebih mudah menjangkau para siswa-siswanya. Selain itu, guru juga dapat melaksanakan kewajibannya itu dengan cara dapat membuat suatu tempat yang kemudian dikumpulkan para murid-muridnya, sehingga guru tersebut itu tidak terlalu jauh berkendara, maksudnya tidak berpindah-pindah dari siswa lain ke siswa lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada tim pro atau tim kontra yang ingin menambahkan pernyataannya. Terima kasih. Mengenai pernyataan yang barusan, mengenai mengumpulkan para siswa, bukankah itu malah menyebabkan kemungkinan penyebaran COVID-nya semakin besar? Bagaimana tanggapan dari pembicara pertama dari tim kontra mengenai mengumpulkan para siswa agar jaraknya semakin dekat? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Muhammad Alfian. Jika dikumpulkan, siswa-siswa tersebut itu akan terpapar. Itu belum tentu, karena ada beberapa cara untuk menanggulangi COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, itu kita harus memakai masker. Apabila kita pergi atau berkumpul dengan orang-orang, itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker, yang kemudian menjaga jarak. Kita dapat memutus mata rantai dan mencegah penyebaran apabila kita berkumpul. Kita dapat memisahkan jarak antara siswa tersebut, kemudian menyuruh siswa untuk mengenakan masker sebelum pembelajaran dan juga mencuci tangan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, 1 menit terakhir saya berikan kepada tim kontra ataupun tim pro yang ingin menyatakan argumennya. Hak bicara saya persilakan kepada yang terlebih dahulu menyalakan mic-nya. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra ingin mengajukan pertanyaan kepada tim pro yang menyatakan setuju terhadap mosi yang disampaikan. Jadi, bagaimana pembelajaran daring yang efektif di kala pandemi menurut Anda? Saya persilakan kepada tim pro untuk menjawab.
Saya ulangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai pertanyaan dari tim kontra, dari pembicara kedua, mengenai pembelajaran daring yang efektif di kala pandemi. Menurut kami, jadi menurut kami pembelajaran efektif di kala pandemi itu bisa menggunakan pembelajaran luring dengan mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jumlah siswa dalam kelas. Hal ini dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua tim kontra maupun tim pro. Selanjutnya ialah penyampaian kesimpulan dari pembicara ketiga. Kepada tim pro, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan saya. Sebagai siswa yang sudah merasakannya sendiri, pembelajaran daring ini sangat tidak menguntungkan bagi para siswa dan juga orang tua. Alasannya yang pertama, kelancaran dalam proses pembelajaran tergantung pada koneksi jaringan internet. Yang kedua, dari segi ekonomi, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tidak semua mampu membeli handphone, kuota, atau laptop untuk menunjang pembelajaran daring ini. Yang ketiga, materi yang disampaikan belum tentu dimengerti oleh siswa dan hanya efektif untuk pemberian tugas. Yang keempat, bisa saja para siswa hanya bermain-main atau tidak fokus saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir, interaksi sosial anak kurang berkembang dan para siswa kewalahan karena anaknya menjadi lebih sulit diatur. Maka saya setuju dan mendukung sepenuhnya apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra sebagai pembicara ketiga untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, mosi untuk debat kita kali ini adalah pembelajaran daring di kala pandemi kurang efektif. Kami, selaku tim kontra, menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua tim kontra, ada beberapa alasan yang menguatkan kami untuk tidak setuju bahwa pembelajaran daring di kala pandemi kurang efektif. Yang pertama adalah pembelajaran daring merupakan solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena untuk melakukan proses belajar mengajar, peserta didik dan pendidik tidak perlu untuk keluar rumah. Tentu saja hal ini dapat mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang kedua yaitu dengan pembelajaran daring, keluarga ikut dalam pengawasan dan berkolaborasi dengan guru, membangun pendidikan karakter peserta didik. Dengan belajar dari rumah, tentu kita memiliki banyak waktu dengan keluarga yang merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Orang tua tentunya menjadi contoh yang pertama bagi peserta didik dalam berperilaku. Nah, yang ketiga yaitu membangun skill penguasaan teknologi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara berkembang di mana masyarakatnya kurang peka terhadap teknologi. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini, tentunya masyarakat, terutama peserta didik dan pendidik, akan meningkatkan pengetahuannya terhadap teknologi untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Adapun terkait dengan peserta didik yang tinggal di daerah terpencil, seperti yang dijelaskan oleh pembicara kedua, yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dapat diselesaikan dengan guru yang datang ke rumah mereka. Jadi, sebagai kesimpulan, tim kami percaya bahwa pembelajaran daring sudah efektif, apalagi kondisi Indonesia yang tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, dengan tegas kami menolak pernyataan bahwa pembelajaran daring di kala pandemi kurang efektif. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya. Baik, ada pun sekian debat kita kali ini mengenai belajar kala pandemi efek. Mungkin sekian dan terima kasih.